Oke, kita akan mulai melanjutkan diskusi melanjutkan penjelasan terkait dengan penyusunan SAP. Tadi sudah saya sampaikan di modul bahwa penyusunan SAP itu adalah satuan SAP sendiri berarti satuan acara penyuluhan, yaitu digunakan untuk persiapan ketika kita mau menyuluh. Nah, di SAP itu ada beberapa komponen seperti harus ada judul apa yang akan kita suluh, identifikasi, pengantar, kemudian ada terkait tujuan, ada terkait metode, ada terkait media, ada terkait dengan materi, ada terkait dengan kegiatan penyuluhannya seperti apa, ada metode evaluasinya, dan ada pengesahannya, dan juga ada lampiran materinya. Nah, di sini saya akan share terkait dengan SAP yang sudah coba saya buat. Nah, di sini SAP di sini. Nah, pertama harus ada covernya dulu. Cover itu ada judul, ada lambang dari universitas, kemudian disusun oleh siapa, program studinya. Kemudian di SAP ada judul di sini. Ada identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini tadi saya sudah menjelaskan, identifikasi masalah itu minimal harus ada beberapa poin, dalam artian kita menganalisis permasalahan yang ada di daerah atau yang kakak yang akan kita suluh. Menganalisisnya itu bisa dianalisis dari situasi ekonominya, dari sosialnya, dari letak wilayahnya, kemudian dari sarana kesehatan yang ada, dan dari data hasil pengkajian seperti kita temukan kenapa kita mau mengangkat terkait dengan kanker serviks itu harus ada. Nah, di sini di identifikasi masalah, di sini saya jelaskan terkait dengan kanker serviks sedikit. Misal, kanker serviks merupakan penyakit keganasan yang menimbulkan masalah dalam kesehatan kaum wanita, terutama di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Frekuensi kesakitan dan kematian karena neoplasma ini merupakan yang terbanyak dari penyakit ginekologi. Menurut laporan dari beberapa sentra patologi di Indonesia, kanker serviks menempati urutan pertama dari penyakit keganasan yang ada. Nah, di sini di Pedukuhan Telogo, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman merupakan daerah yang padat penduduk, daerah yang strategis. Penduduknya mudah untuk mengakses layanan kesehatan karena jarak antara pedukuhan dengan puskesmas kurang lebih 2 km. Nah, di sini yang saya angkat yaitu terkait dengan letak dari pedukuhan itu. Nah, berdasarkan hasil pengkajian di Pedukuhan Telogo, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, terdapat 4 penderita CA serviks dan sebagian masyarakat belum tahu deteksi dini CA serviks. Seperti itu. Kalau kita mau menyuluhnya itu hanya berbasis keluarga, berarti yang di data di sini misalnya bisa ditambahkan dari hasil wawancara, berdasarkan wawancara dari keluarga Tuan M, Ibu dan remaja putrinya belum paham tentang CA serviks. Misal yang mau diangkat hanya data keluarga boleh. Ininya misalnya tidak ada data 4 penderita, terdapat 4 penderita ini detail boleh. Misalnya seperti itu. Nah, di sini saya lebih menjelaskan untuk yang secara umum. Secara umum atau di sini boleh seperti ini aja. Nah, kemudian pengantar di sini topik kesehatannya adalah reproduksi wanita. Subtopiknya jangan wanita, sekarang gantinya adalah perempuan. Kemudian subtopiknya yaitu kanker serviks, sasarannya siapa? Ibu-ibu PKK, hari dan tanggalnya mau dilaksanakan Senin 1 Maret 2021 jam 15. Waktunya berapa menit mau menyuluh? Yaitu 30 menit. Tempatnya di rumah Ibu RT 30. Tujuannya apa? Di sini harus membeda. Beda kita tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu yang lebih umum, meningkatkan kesadaran ibu-ibu terkait dengan CA serviks itu umum. Khususnya apa? Dari kesadaran itu yang kita mau
lebih perdalam yang bagian apanya? Oh, kalau saya di sini tentang penyebab CA cervix dan cara deteksi dini CA cervix. Tidak boleh ini tujuan umum, kopas ke tujuan khusus itu berbeda. Tujuan umum itu lebih umum. Contoh saya ingin membeli buah. Tujuan khususnya buah apa saya ingin membeli di pasar? Oh, saya mau buah duku, buah pepaya, buah nangka. Kemudian di sini juga ada materi. Materinya enggak usah ditulis di sini, tetapi nanti kita lampirkan. Yang kelima yaitu metode. Di sini saya menggunakan metodenya adalah snowball. Snowball itu dari Ibu PKK nanti dibuat grup kecil-kecil, kemudian nanti untuk kita diskusi. Nah, kemudian di sini metodenya saya compare dengan diskusi. Media yang saya gunakan karena itu banyak, biar lebih menarik, medianya saya gunakan yaitu video dan leaflet. Kemudian kegiatan penyuluhan, di kegiatan penyuluhan ini itu ada 3 sesi, ada 4 yaitu pembuka, pelaksanaan, evaluasi, dan penutup. Nah, di sini pembukaannya ada memberikan salam, menjelaskan tujuan, menyebutkan materi atau pokok bahasan yang ingin disampaikan. Pesertanya ngapain? Menjawab salam, mendengarkan, dan memperhatikan. Pelaksanaan penyuluhan, karena saya menggunakan video, memutar video tentang CA cervix. Kalau kalian itu metodenya ceramah, memaparkan materi terkait dengan CA cervix. Nah, di sini materinya apa saja? Pengertian CA cervix, penyebab CA cervix, deteksi dini CA cervix. Ini harus sama dengan yang ada di tujuan khususnya. Jangan nanti melenceng. Misalnya kalian ingin memaparkan di tujuan itu penyebab meningkatkan pemahaman terkait dengan penyebab CA cervix dan deteksi dini, tetapi di sininya malah kalian ceritakan terkait dengan akibat CA cervix-nya, ya nggak akan ketemu, tujuannya nggak akan tercapai. Kemudian dilanjutkan untuk evaluasi. Di evaluasi ini menyimpulkan isi penyuluhan, menyampaikan secara singkat materi penyuluhan, 3 memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, yang keempat memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Karena saya menggunakan metode snowball, saya setelah memutarkan videonya, kemudian saya akan buat kelompok kecil-kecil. Nah, dari membuat kelompok kecil-kecil itu, sekalian kita diskusi, sekalian saya mau evaluasi. Setelah di kelompok kecil-kecil itu akan saya lontarkan pertanyaan. Nah, di sini makanya sekalian dievaluasi. Memberikan kesempatan memberikan kesempatan pada peserta untuk bertanya, memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Jadi saling peserta nanti kita klarifikasi di belakang. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan penutup, menyimpulkan materi yang telah disampaikan, menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, kemudian mengucapkan salam. Kemudian yang ke-8 yaitu terkait evaluasi. Di sini metode evaluasinya saya menggunakan metode lisan. Jadi tadi snowball dan diskusi, compare, saya evaluasi dengan lisan dengan melimpahkan pertanyaan. Pertanyaan di sini karena tujuan saya itu yaitu untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan penyebab CA cervix dan juga cara deteksi CA cervix, sehingga pertanyaan yang saya lontarkan yaitu terkait bagaimana, apa sih penyebab CA cervix? Apa sih, bagaimana sih cara deteksi CA cervix? Itu minimal pertanyaan yang saya harus lemparkan untuk mengevaluasi. Nanti boleh diperdalam. Kalau misalnya perdalamnya, dengan misalnya ada yang bisa menjawab deteksinya dengan IPA. IPA itu seperti apa? Itu bisa untuk diperdalam, boleh. Tetapi saya sarankan ketika mengevaluasi, karena mereka itu baru mendapatkan informasi pada hari itu dari kita tidak boleh mengevaluasi secara mendalam seperti kalau dosen mengevaluasi mahasiswa, itu tidak boleh. Jadi lebih ke superficial seperti itu. Kalau misalnya mau mendalam, nanti ketika kita melakukan tindak lanjut atau evaluasi ke kakak binaan itu boleh secara mendalam. Nah, kemudian di sini juga ada pengesahannya. Nanti di sini harus ditulis siapa nama pembimbing PKK-nya siapa.
Kemudian penyuluhnya siapa, sasarannya siapa. Misalnya tadi kan sasarannya ibu-ibu PKK, yang tanda tangan di sini 30 ibu-ibu PKK, Bu. Ya tidak, tapi salah satu bisa minta ketuanya saja atau sekretaris kalau ketua nggak ada. Kalau nggak ada ketua, nggak ada sekretaris, salah satu ibu PKK nggak masalah. Kemudian di sini ada lampiran materi. Lampiran materi, nah banyak. Yang jelas harus ada tadi tujuan saya itu penyebab terkait dengan CA septic dan juga deteksi dininya seperti apa itu harus ada materi dan juga ada daftar pustaka itu yang terakhir. Nah, mungkin dari saya terkait dengan apa cara membuat SAP, saya rasa itu nanti silahkan untuk praktek hari ini silahkan membuat SAP. Misalnya kemarin kan data yang kita peroleh itu kan hanya sempit, jadi sekarang menggunakan data yang fiktif agar tidak sama antara mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2. Nanti ada 11 mahasiswa, silahkan nanti harus berbeda-beda untuk materi yang akan dibuat SAP. Seperti itu. Mungkin dari saya cukupkan. Jika ada yang ingin didiskusikan, marilah kita untuk mendiskusikannya.